tidak ada 4 alasan dari saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama, Mas Anies jelas saya sebagai santri, beliau orangnya Islami, yang pasti gitu. Karena memang ya tadi karena saya orang pesantren ya. Yang kedua itu Mas Anies sosok yang santun. Perilakunya itu lebih Jawa daripada orang apa? Jawa istilahnya. Tapi ini kalau diviralkan jangan dipotong-potong ini nanti. Artinya sangat santun. Tentu yang ketiga Mas Anies yang tinggalkan Bu Ina, Mas Doni dan teman-teman waktu memimpin DKI menjadi Menteri Pendidikan, beliau orangnya sangat amanah. Yang keempat, Mas Anies itu menurut saya salah satu dari sekian putra bangsa yang punya visi masa depan untuk kemajuan bangsa. Ini alasan saya kenapa pilih Mas Anies. Itu yang sering saya sampaikan di komunitas, terutama di pesantren, di mana-mana itu saya sampaikan seperti itu. Makanya banyak tanya, Gus Masin kok piye ceritanya milih Mas Anies itu? Ya saya ceritakan itu saja, dan itu sudah saya deklarasi tanggal 7 di Pondok Pesantren Tua di Magetan. Mungkin kalau yang banyak sudah banyak yang diviralkan. Ya memang yang dikenal mungkin tidak saya, meskipun saya ini di desa saya juga bertemu, terkenal saya ini jelek-jelek pernah wakil bupati Pak. Saya ini pernah wakil bupati Rendang. Jelek-jelek pernah wakil bupati. Makanya itu, jadi ya sedikit ngerti lah pemerintahan. Makanya saya ditanya itu. Saya sebagai orang NU, orang pesantren saya pilih Mas Anies. Dan alhamdulillah banyak tanggapan positif dari para kolega saya, alumni saya, teman-teman saya. Tentu ini sebuah ikhtiar. Hanya sorry saya minta Bapak Ibu sesuai dengan pesan Mas Anies harus pokoknya Gus Widon aja lah, nggak usah nyelek-nyelek yang lain. Mungkin Allah akan berikan jalan lewat cara itu aja. Jadi kita nggak usah nyelekkan yang lain, kita harus sangka baik. Mungkin ini Allah berikan jalan dengan cara seperti itu. Kalau bicara detail-detail kan masih jam sekian, kalau udah malam baru bicara yang detail-detail. Mulai sudah ngumpul ke cah-cah diskusi, terus Mas Pur selalu hadir, selalu terus naik teko nang tasnya abang, tas blonjo, terus nungguin ngarep dewe, karo nyatet, terus nyatet. Mas Anies neng di wae ono jadwal PPSK Blimbing Sari, Gedung Omong Rogo, Gelanggang UGM mesti teko. Setahun pisan nek poso mesti oleh kejatah pesantren Ramadan. Isine politik. Kuwi meh-meh gajeng diharep-arep. Nek dialog Ramadan mesti kewon sing teko. Lah neng ngono kuwi sak perangan tak terti. Zaman kuwi ya. Janjane ya, Gur. Zaman kuwi zaman nguji keikhlasan. Soalnya ngene. Kuwi puncak-puncake kekuasaan Soeharto. Nek cah nom pengen sekedar ndadeki kuwi tangga lompatan dari melu rejim loh. Nek misalnya malah kritis jadi oposisi kuwi malah repot. Ning gawe pelatihan dioyak-oyak. Nek misalnya golek dukungan akhirnya itu gelem. Wah, nggak diciduk, nggak diawasi intel. Ini aku malah ketemu konco-konco akeh. Ketemu konco-konco sing ikhlas, sing siap berjuang. Ini justru pas masa kuwi. Kuwi masa cacah kudu nentokke sikap. Arep sekedar melu opo arep nyekel prinsip. Nah, arep nyekel prinsip, nah ketemu masalah banget. Nek sekedar melu uripe enak tenan. Anies Baswedan bertemu Gus Baha di Ponpes Narukan Rembang, diajak mengunjungi rumah leluhur. Dikutip dari Rembang, Capres 2024 Anies Baswedan diam-diam bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha di Ponpes Tahfidzul Quran LP3IA Narukan Rembang, Jawa Tengah. Silaturahmi Anies ke Ponpes Narukan merupakan yang pertama kalinya. Dalam silaturahmi tertutup itu, Anies juga sempat diajak Gus Baha mengunjungi rumah geladak, yakni rumah peninggalan leluhur Gus Baha yang berusia ratusan tahun.
Iya, Pak Anies Baswedan bersilaturahmi ke Ponpes Narukan, bertemu Gus Baha dan sempat diajak ke rumah geladak. Ujar Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin, kakak kandung Gus Baha, dikonfirmasi MPI melalui telepon Jumat 14 April 2023. Lokasi rumah geladak berada satu komplek dengan pesantren. Sebagai peninggalan leluhur berumur ratusan tahun, rumah geladak dianggap sebagai kediaman yang sakral, terutama bagi dzurriyyah Ponpes Narukan. Bukan hanya lantaran berbahan kayu jati lawas, tapi di sana tersimpan banyak cerita sejarah. Di rumah itu, Rais Am Syuriah PBNU ke-8, almarhum Kiai Haji Sahal Mahfudz waktu masih kecil pernah diasuh Nyai Fatimah, nenek Gus Baha. Karenanya tidak semua tamu di Ponpes Narukan bisa mengunjungi rumah geladak. Ada keyakinan di lingkungan pesantren Narukan, mereka yang pernah belajar di rumah geladak akan menjadi tokoh yang alim. Oleh Gus Baha, Anies Baswedan diajak mengunjungi rumah geladak. Sebelumnya, keduanya berbincang di Tegal, yakni salah satu lokasi di pesantren Narukan, tempat di mana Gus Baha biasa menulis kitab dan mutola'ah. Menurut Gus Mahasin, pertemuan Anies dan Gus Baha berlangsung gayang. Dalam diskusi itu, keduanya lebih banyak memperbincangkan soal keislaman dan keindonesiaan. Pertemuan berlangsung gayang, kurang lebih 2,5 jam. Ungkap Gus Mahasin selaku pimpinan pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran Narukan dan Ketua Dewan Masyai. Dalam silaturahmi itu, Anies Baswedan sempat sholat berjamaah bersama para santri Ponpes Narukan. Anies juga berziarah ke makam orang tua Gus Baha, yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh dan Nyai Yuhanib Salim. Di depan pusara orang tua Gus Baha, Anies khusyuk berdoa. Kemudian juga menziarahi makam Gus Rauf Nur Salim, yakni kakak kedua Gus Baha yang pernah menjadi mudir pimpinan pesantren Ma'had Ali Pesantren MUS Sarang, asuhan Kiai Haji Abdurrahim Ahmad. Saya selaku pimpinan pondok pesantren mengaturkan terima kasih kepada Pak Anies yang sudah bersilaturahmi ke Ponpes Narukan, pungkas Gus Mahasin. Lokasi rumah geladak berada satu komplek dengan pesantren. Sebagai peninggalan leluhur berumur ratusan tahun, rumah geladak dianggap sebagai kediaman yang sakral, terutama bagi dzurriyyah Ponpes Narukan. Bukan hanya lantaran berbahan kayu jati lawas, tapi di sana tersimpan banyak cerita sejarah. Di rumah itu, Rais Am Syuriah PBNU ke-8, almarhum Kiai Haji Sahal Mahfudz waktu masih kecil pernah diasuh Nyai Fatimah, nenek Gus Baha. Karenanya tidak semua tamu di Ponpes Narukan bisa mengunjungi rumah geladak. Dalam diskusi itu, keduanya lebih banyak memperbincangkan soal keislaman dan keindonesiaan. Pertemuan berlangsung gayang, kurang lebih 2,5 jam. Ungkap Gus Mahasin selaku pimpinan pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran Narukan dan Ketua Dewan Masyai. Dalam silaturahmi itu, Anies Baswedan sempat sholat berjamaah bersama para santri Ponpes Narukan. Anies juga berziarah ke makam orang tua Gus Baha, yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh dan Nyai Yuhanib Salim.